biasanya mereka dihadapkan terhadap dua kondisi, dua keadaan. Saya mohon maaf agak ngebas suara saya, agak batuk soalnya. Biasanya dihadapkan dalam keadaan dua kondisi para jamaah sekalian. Kondisi yang pertama itu kalau dalam istilah agama kita namanya al-khauf, rasa takut, Pak. Biasanya kalau sebelum masuk Ramadan dia punya rasa takut, sampai enggak ya saya berjumpa dengan Ramadan gitu. Tetapi kalau saat ini kondisinya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, al-khauf itu masih ada, tapi berbeda, Pak. Kalau tadi sebelum Ramadan dia punya kekhawatiran, punya ketakutan sampai enggak dia berjumpa Ramadan gitu. Tapi kalau saat ini sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, ketakutannya berbeda. Mampu enggak kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini para jamaah sekalian? Itu kan menjadi pertanyaan kita semua tentunya. Dan saya yakin kita punya rasa yang sama, Pak. Punya kekhawatiran yang sama. Ini sampai enggak kita menyelesaikan Ramadan tahun ini? Mohon maaf, jangan-jangan Allah cinta sama kita, Allah berkenan sama kita tidak diizinkan menyelesaikan Ramadan ini para jamaah sekalian. Wallahu a'lam. Ada kemudian perasaan kedua namanya ar-roja. Roja ini bahasa Indonesianya, Pak ya, itu pengharapan. Jadi walaupun kita punya rasa takut, tapi kita juga punya pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita bisa diizinkan, Pak. Kemarin sebelum Ramadan diizinkan sampai umur kita berjumpa Ramadan, dan saat ini Ramadan pun para jamaah sekalian kita mampu menyelesaikan bulan suci Ramadan ini sehingga nanti keluar dapat predikat la'allakum tattaqun. Itu harapan kita semua para jamaah sekalian. Dan kalau dua perasaan ini ada pada diri kita, saat ini kita duduk bersama, Pak, kita punya perasaan yang sama dalam dua kondisi seperti ini. Kalau kata-kata para ulama salaf kita, ya ini tandanya kita punya iman. Ya, Pak, ini tandanya kita punya iman. Seakan-akan para ulama mengatakan, ya ini sesuatu yang wajar yang kita rasakan. Justru aneh, justru tidak wajar kalau sampean terus terang, mohon maaf, tidak punya dua perasaan ini. Ya sudahlah, Ramadan ya rutinitas tahunan belakang. Ketemu Ramadan ya sudah puasa saja. Ramadan ya sudah sholat tarawih saja seperti biasa. Nah, berarti ini ada masalah dengan iman kita para jamaah sekalian. Kalau kita mau sedikit tidak usah jauh-jauh, Pak, mundur sedikit aja ke belakang. Tahun lalu masih ada, Pak, saudara-saudara kita, mungkin relasi kita, kerabat kita, teman-teman kita, Pak ya, mungkin saudara lah. Saya terus terang mengalami sendiri, Pak. Tahun lalu saudara saya masih ada kemudian bisa bersama-sama berbuka puasa bersama, tarawih bersama, tadarus Al-Quran. Tapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang seperti itulah roda kehidupan ini, Pak. Wa tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Memang sengaja sama Allah kehidupan ini disilih bergantikan, Pak. Dan Nabi SAW mengatakan antum sabikun wa nahnu lahikun. Kalian mendahului kami, tapi insya Allah kami juga akan menyusul kalian. Itu kalau dalam bahasa hadis Nabi SAW. Nah saudara, waktu ini terus berjalan. Nggak ada manusia yang stuck di waktu itu para jamaah sekalian. Terus, dan kita berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, orang bertakwa itu, Pak, sering saya menyampaikan dalam setiap majelis saya, itu adalah orang yang kemudian sadar akan nikmat dari Allah, dia introspeksi, muhasabah dirinya. Kalau dalam bahasa hadis Nabi itu bahasa al-kais, mandana nafsahu. Orang takwa itu, orang beriman itu ada evaluasi untuk dirinya. Setiap nikmat yang diberikan sama Allah ada evaluasi. Diintrospeksi betul, dihitung-hitung betul dirinya para jamaah sekalian. Untuk apa?
wa amila lima ba'dal maut. Karena dia tahu nanti kalau mati sangunya bukan sangu uang, bukan sangu harta, tapi wa amila lima ba'dal maut. Bekal apa yang dia bawa setelah kematian, para jamaah sekalian. Itu orang beriman, orang bertakwa. Nah, Ramadan yang saat ini kita ada di dalamnya, para jamaah sekalian, seharusnya menjadikan kita muhasabah diri. Saya tadi sedikit menyinggung, Pak, ya, kalau kita mundur ke belakang banyak saudara kita yang sudah mendahului kita. Mohon maaf sekali para jamaah sekalian, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Wallahu alam, kita ini berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bahasakan mukadimah, mungkin Allah berkenan, Pak, kita tidak sampai berjumpa Ramadan tahun ini sampai selesai. Tapi kalau Allah mungkin jauh lebih cinta sama kita, Allah ingin kita jauh hidup lebih baik, Allah berkahi umur kita, para jamaah sekalian. Saya menyampaikan tadi di awal, Ramadan ini adalah syahrul mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Saya tadi sedikit mukadimah, Pak, tentang keadaan kaum muslimin ketika sebelum dan sesudah di bulan suci Ramadan. Kalau para ulama kemudian mengatakan bahwa Ramadan ini syahrul mubarak, bulan penuh dengan keberkahan misalkan. Lantas kira-kira apa, Pak, yang menjadi indikator, tanda atau ciri keberhasilan seseorang itu dikategorikan mendapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau bicara berkah, Pak, ini banyak sekali makna, kemudian pendapat-pendapat para ulama. Tapi setidaknya saya coba mengumpulkan itu yang disampaikan oleh ulama salaf kita. Itu ada 4 indikator bahwa kehidupan kita ini, keseharian kita ini, tingkah laku kita, perilaku kita itu, apalagi di bulan suci Ramadan, para jamaah sekalian, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu, Pak, kalau dikategorikan syahrul mubarak, ya tentu kita berharap Ramadan ini kita mendapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak tahu apa indikatornya, apa ciri-cirinya, apa tandanya, jare wong Surabaya sak karepe dhewe, Pak, merasa paling diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata para ulama kita menyampaikan ada 4 indikator, 4, Pak, 4 indikator. Jadi kalau 4 ini ada pada antum, para jamaah sekalian, ada pada diri sampean, insya Allah, Pak, ini jenengan sudah termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, para jamaah sekalian? Yang pertama adalah bima yurdi rahman. Seseorang itu dikategorikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kehidupannya, perilakunya, kesehariannya, tingkah lakunya, pekerjaannya, muamalahnya, semua yang kemudian menjadi aktivitas dan rutinitas kesehariannya, termasuk, mohon maaf, jalannya kita kehidupan ini, Pak, di bulan suci Ramadan ini adalah yurdi rahman, merasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ini indikatornya, Pak, yang pertama. Tentu yang bisa jawab sampean itu, Pak, bukan saya, ya diri sampean sendiri. Saya pun juga yang bisa menjawab bukan sampean, tapi diri saya sendiri. Saya diberkahi, saya diridhoi enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak punya hak kemudian untuk menghukumi seseorang. Antum juga tidak punya hak untuk menghukumi seseorang kecuali secara zahir saja, Pak. Apalagi kalau bicara masalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho, Pak. Orang beriman itu, Pak, yang dibutuhkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridhonya manusia. Mardotilah. Bukan mardotinas. Karena mohon maaf, biasanya orang kalau ridhonya manusia, Pak, itu ya manakala kalau dia butuh pada kita, dia ridho. Tapi kalau kemudian sudah keperluannya, hajatnya sama kita selesai, ya ridhonya juga hilang, para jamaah sekalian. Tetapi kalau ridhonya Allah, ini insya Allah, para jamaah sekalian, kita dalam naungan ridhonya Allah, selesai semua urusan. Ya, walaupun para jamaah sekalian, memang ridhonya Allah ini, kalau bahasa kerennya, Pak, ndak simsalabim, ndak kun fayakun dalam bahasa kita, ya. Terus enggak
celing begitu saja datang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah biasanya memberikan guidance, Pak. Memberikan ciri-ciri dan petunjuk. Itu mungkin apa namanya? Antum bisa lihat di akhir surat apa namanya? Lam yakunil al-bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Ini kaitan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Pak orang-orang yang kemudian dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman para jemaah sekalian. Insyaallah kita Pak semua ini saat ini duduk di sini. Ini sifatul iman Pak. Sifatnya orang beriman semua. Ya. Ahlul iman semua Pak insyaallah kita saat ini pagi hari ini. Ya. Tentu kalau iman Pak orang katakan dulu kan dia merasa dirinya beriman tidak cuma di lisan. Saya beriman, ya. Tapi harus ada realisasi, Pak, implementasi. Apa lanjutannya? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman itu, Pak, dia juga mohon maaf implementasinya melakukan amal soleh, amal kebajikan. Ya, kita ini juga saat ini kategorikan orang beriman kenapa, Pak? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, dalam salah satu hadisnya, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masajid. Kalau kalian melihat saudara muslim kalian datang pergi menuju masjid, fashhadu bil iman. Maka harus kalian pastikan bahwa orang itu beriman. Loh, ini ciri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Mas kalian. Sampean jangan bantah lagi. Ya. Orang kalau ke masjid itu sama Nabi disuruh pastikan dia beriman. Tidak ada Pak, kemudian orang duduk seperti antum semua saat ini nggak punya iman. Pasti punya iman semua Pak. Kan itu. Wa amilus sholihat. Kemudian orang beriman itu diimplementasikan dengan apa para jemaah sekalian? Dia mengerjakan amal soleh, amal kebajikan. Ya. Jadi orang beriman terus kemudian dia mengerjakan amal soleh, baru apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Ini Pak. Jadi ini guidance dari Allah, petunjuk dari Allah yang paling sederhana. Jadi kalau sampean tadi bertanya-tanya, ya apa Ustaz? Saya enggak tahu ciri kalau saya ini diridhoi enggak sama Allah. Ya ini, antum beriman, punya iman para jemaah sekalian. Iman di sini tinggalkan klenik, tinggalkan semua syubhat, ya. Orang sudah sholat minta sama Allah, tidak usah datang lagi ke paranormal. Fokus minta sama Allah Subhanahu wa taala, tauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, ini bulan suci Ramadan, Pak. Syarat diterimanya Ramadan kita ini, Pak, puasa kita, sholat kita itu karena apa? Iman karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan, karena iman itu artinya tauhid, juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, setelah punya iman, ikhlas karena Allah, baru kita mengharapkan pahala, Pak. Wahtisaban, baru kita dapat hak kita, Pak. Apa? Ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi. Maka baru Allah nanti mohon maaf akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jadi jangan kemudian saya merasa berpuasa saja, udah saya puasa, tapi nggak tahu hati kita ini iman nggak karena Allah, ikhlas nggak karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini puasanya karena tetangga kita puasa. Jangan-jangan kita puasa ini mohon maaf soalnya sesama jamaah masjid puasa. Nggak enak saya nggak puasa. Ya. Ini kita renungkan, Pak. Katanya kita mau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita renungi para jamaah sekalian. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, mengerjakan amal soleh para jamaah sekalian. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bingung, Pak, bagaimana ridhonya Allah? Ya ini kita kerjakan amal soleh saja, Pak. Tapi syarat tadi harus ikhlas, termasuk ibadah yang saat ini Ramadan kita berada di dalamnya. Sampai sholat subuh seperti ini, Pak. Tadi itu, ya. Itu karena iman enggak karena Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas enggak karena Allah Subhanahu wa taala? Terus sekarang sampean duduk, Pak. Ya, duduk seperti ini. Dengarkan saya
tausiah seperti ini para jemaah sekalian. Ini karena iman enggak karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan cuma karena mau lihat saya. Gitu. Ya ini juga harus dipertanyakan, Pak. Karena ini pengaruh. Sampai duduk di majelis ilmu semacam ini, mohon maaf, ini enggak duduk seperti orang cangkruan di warung kopi, Pak. Duduknya orang di majelis ilmu itu, Pak, ada dua. Satu, dia mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Niat, Pak. Ya. Man salaka tariqan yatlibu fihi ilman sahalallahu min tariqil jannah. Siapa yang dari rumah sholat subuh dia tahu, Pak, oh ya besok Ahad ada kajian, pada subuh ada kajian, saya coba mau dengarkan, ingin dapat ilmu, sahalallahu min tariqil jannah. Maka sampai sekarang duduk gak sia-sia, nanti sama Allah dipermudah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, Pak, ini bicara amal biniat, sampean semua yang bisa jawab. Saya tidak punya hak menghukumi antum duduk di sini karena satu dan lain hal, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, duduknya orang di majelis ilmu para jamaah sekalian itu didoakan malaikat, Pak, kalau dia ikhlas menuntut ilmu. Ya, sampean kalau di sini, Pak, sekarang duduk tapi tidak niat cara menuntut ilmu, Pak, hanya sekedar duduk saja, ya tetap dapat pahala para jamaah sekalian, tapi kata para ulama nggak sampai sempurna, Pak, pahalanya. Karena malaikat ini mendoakan tul para jamaah sekalian gitu. Siapa yang duduk di majelis ilmu, Pak, Allah doakan untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi sayang sekali sampai duduk di sini hanya sekedar mendengarkan, atau mungkin mohon maaf tidak suka sama saya, cari-cari kesalahan. Nah ini dosa lagi malahan para jamaah sekalian. Maka ayo diniatkan betul, karena ini memang kaidah Nabi SAW, innamal a'malu bi niat wa innamal likulli imri manawa. Setiap amalan itu mohon maaf tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri manawa, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang diniatkannya para jamaah sekalian. Ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sampai kalau sudah kemudian jadi orang beriman terus mengerjakan amal soleh, itu berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum khairul bariyah. Itulah sebaik-baik makhluk kata Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, baru kita ini insyaallah termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, Pak, ya, insyaallah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yurdi rahman. Ridho, Pak, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Ramadan ini, Pak, salah satu tarbiyahnya Allah. Tarbiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia pendidikannya Allah kepada kita para jemaah sekalian, dan ini yang sering dilakukan generasi para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Itu bagaimana mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sayang, Pak, saya bilang saya mukadimai, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Ajal lah, pernah tahu, Pak, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf, saya lihat di sini, Pak, banyak yang sudah mungkin usianya kepala 6, kepala 7, Pak. Ya. Kalau usia kepala 7 bonusnya sudah banyak. Walaupun memang bukan jaminan, Pak. Yang muda-muda juga banyak juga yang sudah mati gitu. Tapi Nabi memberikan isyarat gitu ya. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umat Muhammad itu enggak usah muluk-muluk gitu, Pak. Ini sederhananya. Usianya kalau enggak 60 ya 70 tahun para jemaah sekalian. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalau ada yang lebih dari 60 70 ada, biasanya sedikit, Pak. Enggak banyak kan itu. Maka yuk Ramadan ini, Pak, kita punya target. Jadikan ini ya apa caranya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Shalul Mubarak, Pak. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Ya, sampai rasakan aja, Pak. Ramadan ini tahun ini atau tahun sebelumnya, Pak, mungkin tahun ini lah. Lebih semangat enggak kita beribadah? Meningkat enggak amal soleh kita para jemaah sekalian? Atau mungkin stuck? Atau mungkin mohon maaf lebih mundur, Pak? Nah, itu yang bisa menjawab diri kita masing-masing para jemaah sekalian. Bima yurdi rahman. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri indikator yang pertama adalah kehidupan kita ini, aktivitas kita semua para jemaah sekalian, pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaian juga, Pak, besok ini hari Minggu, Pak, ya, hari Ahad. Senin, Pak, main kerja pagi jam 7 sampai jam 5 misalnya. Tanyakan pada diri saya masing-masing, Pak. Diridhoi enggak sama Allah Subhanahu wa taala ini waktu-waktu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampean bisa menjawab itu, Pak, yakin insyaallah selesai semua, Pak. Berkah Allah akan datang para jemaah sekalian. Itu satu. Yang kedua para jemaah sekalian adalah bima yunfa'un nas. Kalau kehidupan kita ini ingin diberkahi sama Allah, Pak, itu indikator yang kedua adalah manakala keberadaan kita
posisi kita, kehidupan kita juga Pak, para jamaah sekalian, itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Keberadaan kita nih Pak bisa memberikan manfaat pada orang lain, termasuk ilmu-ilmu yang kita punya. Ya, ini memberikan manfaat pada orang lain. Ini bab yang satu ini juga penting Pak. Mohon maaf, sampai Nabi memuji secara khusus orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain itu sebaik-baik manusia. Jadi sampean mohon maaf, ini sudah ciri sederhana Pak. Tidak usah merasa diri paling baik, tidak usah merasa dirinya sudah paling bisa apa Pak ya, lebih baik dari orang lain lah. Apalagi sampai menghakimi orang lain. Selama sampean belum bisa memberikan manfaat pada orang lain. Dan itu ciri sederhana Pak. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ahabun nas, siapa manusia terbaik? Apa jawaban Nabi kemudian orang paling gagah? Apa kemudian jawaban Nabi orang yang paling kaya? Tidak Pak. Jawaban Nabi SAW, ahabun nas ilallah anfa'uhum linas. Yang kemudian orang paling baik itu dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Kan gitu Pak. Ini hadis Nabi loh Pak, bukan karang-karangan saya. Nabi membahasakan hadis sahih itu para jemaah sekalian. Jadi kalau sampean pengen lihat, antum pengen lihat para jemaah sekalian, tanda baiknya iman seseorang, tanda baiknya seseorang, nggak usah muluk-muluk Pak. Lihat orang itu bermanfaat nggak untuk orang lain. Ini penting sekali para jemaah sekalian. Saya kalau bab satu nih Pak, selalu saya memulai dari hal yang paling kecil. Sampean Pak, kita ini laki-laki, sering saya mengajak, coba tanyakan, keberadaan kita ini bisa nggak bermanfaat untuk istri dan anak-anak kita? Itu saja. Begitu juga ibu-ibu yang di belakang, coba tanyakan, keberadaannya jenengan itu bermanfaat nggak untuk suami-suaminya, untuk anak-anaknya, para jamaah sekalian. Loh, ini penting Pak. Sebelum kita bicara lingkup yang lebih jauh, bagaimana kemudian kita bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi ternyata untuk keluarga saja Pak, istri dan anak kita tidak bermanfaat. Memang kehidupan ini seperti itu para jamaah sekalian. Kita harus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Mohon maaf, jangan sampai Pak kita jadi benalu dalam kehidupan ini. Tahu benalu Pak? Benalu Pak. Ya. Benalu itu biasanya nempel di tanaman apa Pak? Kayak pohon itu, pohon mangga atau apa. Itu menghambat Pak, nempel terus. Tidak produktif hidup kita para jamaah sekalian. Nah, ini jangan sampai melekat pada diri kita Pak. Apalagi momennya Ramadan seperti ini Pak. Momen untuk kemudian kita Pak bisa memaksimalkan diri bermanfaat untuk orang lain. Tidak bisa beramal, berinfak, bersedekah, tenaga kita ini Pak manfaatkan untuk orang lain. Apalagi Pak, mohon maaf, saya masih belum bicara ya, orang-orang ini Pak yang gelarnya S1, S2, S3 Pak ya, sampai gelarnya profesor, doktor Pak. Sudah belum ilmunya bermanfaat untuk orang lain? Ilmu loh Pak. Ini ilmu agamanya Allah, kita punya kewajiban menyampaikan pada orang lain. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, la tazulu. Nanti hari kiamat tidak usah muluk-muluk kalian. Cari wong Surabaya jok kalian pola. Kaki kalian itu kata Nabi SAW tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser ke surga, tidak akan bergeser ke neraka. Sampai Allah tanya 5 hal, hatta yus'al. Salah satu pertanyaannya adalah wa an ilmihi fima fa'alah. Ilmu yang kita punya ini Pak, ini sudah belum diamalkan dan ditularkan kepada orang lain. Loh, itu sederhana sekali Pak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang kita punya Pak, sampean belajar apa dari enggak usah paut lah, dari TK, SD, SMP, SMA, apalagi sarjana S1 Pak. Kurang lebih berapa? 12 tahun lebih, hampir 16 tahun Pak. Itu ilmunya Allah semua loh Pak. Ilmu Allah itu bukan ilmu agama saja Pak, enggak, lebih dari itu. Sains, ilmu-ilmu lain yang sampean pelajari itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum kemudian memberikan manfaat pada orang lain. Awas, nikmat yang kita punya Bapak, Ibu, ini bisa jadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mampu punya nikmat Pak, kemudian tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Makanya orang beriman Pak, bagaimana dirinya ini, keberadaannya ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dirinya, waktunya, tenaga dan pikirannya. Bahkan kalau mau kita lihat generasi para sahabat ridwanullah alaihi jami'an, Masya Allah Pak, Allahu Akbar, luar biasa.
Bukan hanya keberadaan dirinya, hartanya pun Pak diberikan manfaat pada orang lain. Kita sudah sampai itu belum Pak? Nah, ini kita renungan Pak. Katanya kita ingin dapat berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya, kan gitu. Jadi yang bisa jawab lagi-lagi kita para jamaah sekalian. Ya. Bingung Ustaz, nanti kalau enggak kita berbagi diwara pelit, medit kan gitu. Ya memang fisabilillah seperti itu Pak para jamaah sekalian. Bagaimana keberadaan kita ini kemudian bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ayo kita berlomba, apalagi bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kemudian kita bisa benar-benar memberikan manfaat pada orang lain, Pak. Ayolah kita berlomba para jamaah sekalian. Saling berlomba. Bahasa Al-Qur'an apa? Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bima yunfa'unas, Pak. Karena tadi saya bilang, Pak, jangan kebanyakan dari kita itu mohon maaf ada masalah dengan anak. Ada masalah dengan istri Pak, karena merasa memang diri kita tidak bisa menjadi sosok yang bermanfaat untuk orang lain. Ini terjadi loh Pak. Ada seorang anak pulang sekolah Pak, lihat di rumah ada sendal ibunya, ada sendal bapaknya, tidak jadi pulang Pak. Karena takut diomeli, takut dimarahi. Karena memang sosok orang tua Pak, mohon maaf, tidak bisa jadi apa Pak, sosok yang kemudian bisa memberikan manfaat untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jadi ayo kita renungkan para jamaah sekalian. Memang ini ada Pak dalam kitab Tarbiyatul Aulad, memang seperti itu, rata-rata kebanyakan seperti itu para jamaah sekalian. Jadi kalau kemudian kita punya masalah dengan anak dan lain sebagainya, ya muhasabah diri Pak. Gitu. Ayo memposisikan kita ini bisa berikan manfaat pada orang lain para jamaah sekalian. Ini yang kedua, bima yunfa'unas. Ayo jadikan diri kita bisa memberikan manfaat pada orang lain sekecil apapun Pak, sekecil apapun. Kalau dalam istilah fikih itu, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu mohon maaf itu adalah sedekah Pak. Jadi jangan kemudian merasa saya tidak punya apa-apa Ustaz, terus bagaimana saya kemudian bisa memberikan manfaat pada orang lain. Loh sampein Pak, jangan kemudian orientasinya berbaik orang pada orang, bermanfaat untuk orang hanya seputar materi uang saja, enggak Pak. Tenaga sampean, pikiran sampean itu pada orang lain itu juga apa? Bermanfaat untuk orang lain. Kita harus punya mindset yang berbeda Pak, berubah cara berpikir kita para jamaah sekalian. Ya, harus berbeda Pak. Ini yang paling penting. Bima yunfa'unas. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian adalah bima yunassitul ibadah. Kalau berkah Allah ingin sampai pada kita para jamaah sekalian, keberkahan berikan pada kita adalah yunassitul ibadah. Kita mohon maaf masih punya semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, saya coba mentadaburi Pak, apa yang disampaikan oleh para ulama ini. Dan ini harus masuk dalam hati kita loh Pak, pikiran dan hati kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa Pak? Hah? Kita diciptakan sama Allah untuk apa Pak? Ibadah. Ya. Ayat yang cukup nempel di otak kita Pak. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ciptakan manusia itu, jin dan manusia Pak, mohon maaf, melainkan untuk apa? Beribadah kepadaku. Liya'buduni. Tidak selesai sampai situ Pak. Allah juga mengatakan apa? Dalam surat Al-Bayyinah juga Pak, ayat sebelumnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan itu Pak. Beribadahlah kalian pada Allah Pak secara ikhlas. Kan itu Pak ayatnya. Ya. Jadi kalau memang kita memahami betul Pak kondisi kita ini, ibadah ini Pak, bahwa kita harus punya semangat ibadah, ya kita berbagai cara Pak. Ya apa caranya supaya kehidupan kita ini kemudian masih punya semangat ibadah. Tentu Pak, mohon maaf, kita kalau bicara dalam bab-bab fikih loh Pak ya, ibadah itu ya ibadah sholat 5 waktu, ya makdo saja Pak, tadi Pak sholat subuh, ya, terus ini datang Ramadan Pak, kita berpuasa di dalamnya, ya, atau mungkin ibadah-ibadah yang memang sudah rutin Pak, ya mohon maaf, waktu kita juga akan jadi habis Pak. Maka kita kan juga harus menyadari Pak, kita butuh tidur. Ya Pak ya, sampean melek terus pegel Pak. Sampean juga butuh olahraga, butuh refresh, ya Pak ya.
Tapi bagaimana caranya kemudian nuansa yang kita kerjakan tadi Pak, olahraga, tidur itu jadi yang ibadah para jamaah sekalian. Ini penting Pak. Jadi memang yunasitul ibadah. Kita bukan hanya sekedar ibadah Pak, tapi masih punya semangat beribadah para jamaah sekalian. Saya punya harapan betul Pak, termasuk diri saya pribadi. Sampai nanti sholat duhur Pak, maghrib atau duhur, asar, maghrib, isya terus punya semangat yang sama sebagaimana saat ini sampai duduk di majelis ini Pak, tadi sholat subuh lanjut majelis ilmu semacam ini. Saya juga punya harapan untuk diri saya pribadi dan kita semua para jamaah sekalian, nanti kalau Allah berkahi umur kita Pak, inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari bulan Ramadan ini Pak, kita masih punya semangat yang sama untuk menjalankan ibadah sholat tahajud. Jangan putus Pak. Saya sering menyampaikan ini, kita ini Pak hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Faham maksudnya Pak sampean? Hamba Ramadan itu Pak, ya sudah, kita jadi hamba Allah itu di kita Ramadan saja. Tarawih ya sudah waktu Ramadan saja. Tahajud Pak, waktu ini saja, waktu Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan tidak tahu jadi hambanya siapa Pak. Bukan jadi hamba Allah lagi. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin berkah itu turun pada jamaah sekalian, kita masih punya semangat. Jangan kendor Pak. Makanya kategori seseorang Pak, mohon maaf nanti dikategorikan la'alakum tatakun, la'alakum tatakun Pak ya, dapat predikat takwa. Lulusnya dari madrasah Ramadan itu bagaimana dia istiqomah Pak setelah Ramadan masih mengerjakan amal-amal soleh yang dia kerjakan selama bulan Ramadan. Itu salah satu indikator dan cirinya para jemaah sekalian. Sampean juga yang bisa jawab Pak. Nanti setelah Ramadan ini masih punya semangat yang sama nggak datang ke masjid? Masih punya semangat yang sama nggak menghatamkan Al-Quran? Ya. Masih punya semangat yang sama nggak kemudian berinfak, apalagi sholat subuh Pak? Ini yang bisa jawab siapa Pak? Ya diri semua masing-masing gitu. Jadi kalau kemudian ada perubahan pada diri kita, lebih semangat beribadah, lebih giat Pak, mohon maaf, berarti tandanya Allah berkahi kehidupan kita Pak. Yunasitul ibadah kita berhasil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Ini yang bisa menjawab oleh diri kita semua para jamaah sekalian. Bima yunasitul ibadah. Yang terakhir para jamaah sekalian, saya tidak terasa waktunya sudah mau habis. Yang terakhir, kalau kehidupan kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi kunci dari semua tadi Pak, dari 3 poin sebelumnya. Jadi kalau poin yang terakhir ini sampai gagal, 3 poin sebelumnya Pak, itu juga nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bima yusabbitul ukhuwah. Kalau tanda hidup kita ingin diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala adalah bima yusabbitul ukhuwah. Di antara kita Pak, itu merekatkan tali ukhuwah, silaturahmi di antara kita. Ya. Mohon maaf, ada orang Pak, hablum minallahnya baik. Ya. Maksudnya hubungan sama Allah itu baik Pak. Baik sekali, tahajud tidak putus, amal soleh tidak putus. Ya Pak ya. Tapi mohon maaf, terus kemudian kalau sudah dihadapkan hubungan sama manusia, ini Pak, kelihatan sifat aslinya. Sampai sholat jungkir jempali ya Pak. Mohon maaf saya kasar harus bicara Pak. Karena ada orang subhanallah taat beragama Pak. Sama Allah luar biasa. Komunikasinya sama Allah luar biasa Pak. Tapi hubungan sama manusia Pak punya penyakit hati. Hasadlah, irilah, dengkilah. Ya. Ini luar biasa Pak. Ini perhatikan banyak loh yang terjadi tengah-tengah kita ini banyak ya. Sama Allah Pak luar biasa Pak. Tarawih tidak putus, tahajud tidak putus, amal soleh tidak putus. Tapi kalau sama manusia Pak ada rasa iri, dengki, hasad, benci Pak, suuzon, namimah, adu domba, fitnah, gunjingan, hujatan, debat dan sebagainya. Wah setan kabeh gitu. Mau nggak kita renungi Pak? Seakan-akan gini para jamaah sekalian. Tadi saya bilang, kalau kita mengerjakan amal soleh Pak, puasa Ramadan, kemudian kita bermanfaat manusia, kita kemudian apa lagi Pak? Merasa apa namanya kehidupan kita ini berkahi sama Allah, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, kemudian hubungan kita sama manusia jelek Pak. Punya rivalitas dalam kehidupan ini. Ya mohon maaf, habitat tak malum Pak. Semua tadi 3 poin tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Lo bener ini Pak. Apalagi saat ini momennya Ramadan Pak. Ya, jangan punya musuh Pak.
Ustaz, tapi gimana dia masih terus seperti itu? Sudah biar urusan. Yang penting kita dalam hati kita mengingkari itu, Pak. Kita tidak punya niat yang sama sebagaimana orang itu kepada kita. Iya, Pak. Allah tuh melihat hati kita, para jamaah sekalian. Allah tidak lihat apa namanya bagaimana sikapnya, tapi hati kita. Innallaha yanzuruna ila suwarikum wa la qulubikum wa a'malikum, kata Allah dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa, tidak lihat fisik, Pak, tapi Allah lihat hati kita. Walaupun orang itu jahat sama kita, Pak, tapi kita tetap baik pada orang itu. Sudahlah, Pak, itu aman, Pak, para jamaah sekalian. Jangan memutus silaturahim juga, Pak. La tadkhulul jannah, tidak akan orang masuk surga kalau dia Bapak memutus silaturahmi di tengah-tengah kita. Kan gitu, Pak, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman, mohon maaf, Pak, mohon maaf sekali. Apalagi bulan Ramadan, Pak, coba tanyakan pada kita punya musuh nggak, punya rivalitas nggak dalam kehidupan ini, Pak? Kalau dalam bab Riyadhus Shalihin, Pak, jelas Nabi SAW mengatakan tidak halal seorang muslim, Pak, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Kan itu, Pak, tidak halal, Pak, maksudnya nggak boleh, Pak, kalau dalam hal yang berhubungan dengan syariat, para jamaah sekalian. Tapi memang, Pak, implementasi di lapangan biasanya orang itu, Pak, orang yang berseberangan dengan kita yang tidak mau tegur sapa, tidak apa-apa, Pak. Yang penting kita tetap baik. Yang penting kita mengingkari dan kita tidak apa, Pak, tidak punya niat yang sama, ya. Serahkan semua itu, Pak, itu terhadap urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya juga seperti ini, Pak, kayak ngurus masjid gitu, Pak, ya. Ya, kita harus berlapang dada, Pak. Saya juga sebenarnya selaku pengurus di sini, Pak, ya, harus berlapang apa, dihujat, dikritik gitu. Karena memang kalau tadi ini ada hubungannya dengan bimadil rahman, Pak, dengan ridhonya Allah tadi itu. Ya, karena memang kalau kita ngikuti omongan orang, Pak, kan maunya jamaah ini banyak, Pak. Kalau diikuti satu-satu bingung pengurusnya, kan gitu. Yang penting kita pengurus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di sini, Pak, di masjid-masjid lain juga seperti itu. Saya memahami betul. Makanya di masjid-masjid kemudian saling menghujat, menyalahkan masjid lain, itu saya cuma tersenyum. Padahal masalah di masjid itu lebih banyak, para jamaah sekalian. Dan itu hal biasa, Pak. Namanya memang kita melayani umat. Kan karakter orang macam-macam, Pak. Sampean dengan sampean, Pak, pasti maunya berbeda terhadap masjid ini. Iya kan? Yang penting kita, Pak, berada di ridhonya Allah, berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian, Pak, buat kita memutus tali silaturahim. Insyaallah, Pak, Ramadan yang kita jalani, Pak, amal-amal soleh yang kita kerjakan, kalau 4 poin ini kita jalankan, teman-teman sekalian, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat, Pak, kita diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti keluar kita dari Ramadan, Pak, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi profil alumni Ramadan dari madrasah Ramadan, dan kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak buka tanya jawab, ya. Ada yang mau tanya, Pak? Cukup ya, Pak, ya? Sudah jam 5:30. Demikian para jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.